Fihi imam, berhati-hati kamu berbicara sesuatu agama yang tidak ada imam di dalamnya. Bro Ustadz, ngobrol bareng Ustadz hanya di Mimosa TV. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar kantor DPRD Provinsi Gorontalo berlangsung ricuh. Kebakaran kali pertama diketahui sekitar pukul 12 malam. Saat itu sekumpulan asap terlihat di salah satu rumah warga. RR alias Ika yang merupakan tante dari bocah yang berusia 6 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Gorontalo Kota. Warta 67 hanya di Mimosa TV. من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر. لقد كان موسى من بني إسرائيل. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Nabi Adam kemudian mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Kisah Nabi setiap hari jam 6 pagi dan jam 2 siang hanya di Mimosa TV. Kak, aku emang pacaran, tapi pacaranku syar'i kok. Aku gak pernah macem-macem. Gak ada pacaran yang syar'i, Ratih. Aku belum siap. Kamu juga gak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kan abang kecean. Jangan nanti pacaran. Enggak. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Itu proses alamiah yang memang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Dan kita tidak boleh menolak yang ini yang menilai Allah, yang menilai Allah. Zahiriyah wa batiniyah itu menjadi cakupan penilaian. Memperbanyak amaliyah di bulan itu adalah satu hal yang sudah semestinya dilakukan. Tidak ada ulama, makanya Imam Malik mengatakan apa? Ya, iyyaka wa anta takallama wa laisa laka fihi imam. Berhati-hati kamu berbicara sesuatu agama yang tidak ada imam di dalamnya. Bro Ustadz, ngobrol bareng Ustadz hanya di Mimosa TV. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar kantor DPRD Provinsi Gorontalo berlangsung ricuh. Kebakaran kali pertama diketahui sekitar pukul 12 malam. Saat itu sekumpulan asap terlihat di salah satu rumah warga. RR alias Ika yang merupakan tante dari bocah yang berusia 6 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Gorontalo Kota. Warta 67 hanya di Mimosa TV. من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر. لقد كان موسى من بني إسرائيل. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Nabi Adam kemudian mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Kisah Nabi setiap hari jam 6 pagi dan jam 2 siang hanya di Mimosa TV. Kembali kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini berkaitan dengan wood pellet
apakah menjadi berkah ekonomi atau menjadi malapetaka bencana. Karena tadi kita memberikan kesempatan pada Pak Pro, saatnya kita meminta waktu dan kesempatan kepada Pak Wahyu Subagio untuk bisa menyampaikan progres daripada perusahaan yang sementara Bapak pimpin atau Bapak geluti. Kami persilakan untuk Pak Wahyu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak narasumber, yang terhormat juga Bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia, terus terang aja bagi saya ini suatu kesempatan yang sangat penting ya. Karena kalau mendengar istilah HTI ini kan orang sering bilangnya mungkin lah taunya merusak hutan, ngambil hutan baru tinggal. Itu memang image dulu pernah ada seperti itu. Apalagi kalau HTI-nya biasa memanfaatkan kayu alam. Sehingga kecenderungan HTI yang itu biasanya tidak ada industrinya atau industri hilirnya. Sehingga sering muncul image pada saat udah kayu habis dia juga hilang. Itu dulu ya. Nah, dalam perkembangannya ya mungkin sekarang HTI ini sebetulnya udah cukup lama berkembang di daerah Sumatera sampai ke Kalimantan dan akhirnya sampai ke arah Sulawesi ini. Kami pun hadir ataupun berada di Sulawesi itu berdasarkan SK tahun 2011. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif mulai 2013. Sebagai informasi HTI kami ada dua. HTI PT Gorontalo Citra Lestari atau GCL dan HTI Gemak Nusantara Jaya atau GNJ dengan luas total sekitar 74.000 tadi yang disampaikan oleh Pak Heru ya. Memang sempat muncul juga pertanyaan apakah itu 74.000 itu disikat habis, dibuka habis, sebetulnya itu udah salah kaprah ya. Karena dalam perencanaan pembukaan HTI juga tetap menganut sistem tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah ya. Jadi kalau sekarang mungkin ada namanya kawasan budidaya. Artinya lahan-lahan atau kawasan yang memang boleh kita buka dan boleh kita tanam. Yang boleh kita tanam pun sebetulnya tidak mesti pasti berhutan, malah ada yang memang bekas semak belukar atau kebun masyarakat atau dan yang lain memang udah terbuka. Sebagai informasi 2 HTI kami tadi 74.000, waktu kami datang berdasarkan data Citra Satria itu area terbuka pun sebenarnya itu udah lebih kurangnya hampir 20.000 ya yang sudah terbuka karena mungkin ditinggal oleh HPH sebelumnya ya, sehingga istilahnya hampir dikatakan kondisinya memang ya rusak ya. Artinya banyak hal-hal yang cepat sudah tidak kering. Jadi kalau mau bicara masalah lingkungan pada saat itu sebenarnya udah rusak ya. Nah setelah kami mendapatkan izin dan sebenarnya termasuk melengkapi persyaratan dan sebagainya, termasuk AMDAL dan sebagainya, kita juga adanya untuk dokumen legal pelaksanaannya kan ada namanya RKU, Rencana Karya Usaha yang berlaku selama 10 tahun. Dan itu memang itu berdasarkan istilahnya persetujuan dari kementerian. Dari RKU yang setiap 10 tahun kita istilahnya perbaiki ya, artinya diperpanjang lagi, itu tiap tahun kita mengacu ke dalam namanya rencana kerja tahunan atau RKT. Disitulah kita juga dibatasin ataupun diberi target ya, sesuai dengan targetnya setiap tahun. Nah sebagai informasi tadi juga sudah disampaikan, HT kami ada 2, GNJ dan Jaya, dan ada industri hilirnya yang menampung hasil produksi kami. Itu memang masih satu saudara dengan kami namanya Gorontalo Panel Lestari ya. Jadi apa yang kami tanam, kami panen, kami jual istilahnya ke industri GPL tadi ya. Dan mungkin sebagai informasi bahwa yang kami jual adalah tanaman yang kami tanam ya, bukan dari hutan alam tapi tanaman yang kami tanam berupa tanaman jabon dan sengon. Kebetulan jabon ini juga adalah tanaman asli Gorontalo sehingga kami secara operasional agak mudah, sehingga mungkin dalam pengelolaannya pun lebih mudah juga karena ini tanaman asli ya. Nah dalam perjalanannya juga mungkin sempat muncul pertanyaan
istilahnya. Apakah kami juga diawasi? Iya. Ya, yang jelas kalau secara legal ya ada namanya sertifikasi yang sifatnya wajib mandatori. Itu semua HTI ataupun HPA pasti diwajibkan memperoleh sertifikat PHPL atau PHL sekarang untuk menentukan bahwa perusahaan itu legal. Karena di situ nanti ada namanya penilaian yang ditentukan oleh konsultan yang sudah ditunjuk oleh kementerian. Ya. Selain itu, kita juga sebetulnya dalam perjalanannya bahwa produk kita juga memang wood pellet ya. Itu kita juga melaksanakan pengiriman atau ekspor ke luar negeri. Ya, salah satunya ke Jepang. Sasaran kami sebenarnya ke Eropa, tapi sementara kami bisa mengirim ke Jepang ya. Itu pun juga sertifikasinya kita lengkapi dengan namanya sertifikasi FSC, voluntary. Jadi itu sifatnya sebenarnya sukarela. Tidak wajib, tapi biasanya buyer mewajibkan sertifikasi itu. Sehingga kami pun harus melengkapi sertifikasi FSC itu. Ya. Nah, mungkin kembali pertanyaannya, FSCA itu apa syaratnya atau apa yang akan dinilai? Tadi mungkin sama ya, selain kita bicara produksi, kita juga bicara ekologi dan kita juga bicara sosial. Jadi sama antara PHL atau FSC ya, itu sama-sama. Selain bicara produksi, juga ada penilaian masalah lingkungan dan masyarakat. Ini pun terus terang aja, itu ada parameter-parameter yang harus dipenuhi, ya, termasuk kewajiban membayar pajak. Misalnya, apakah kita sudah bayar PBB, nah itu juga tetap diperiksa dan sebagainya kan. Kemudian pembayaran karyawan, apakah itu juga udah sesuai UMR yang berlaku di Gorontalo? Itu pun tiap tahun hampir dikatakan pasti akan datang namanya tim monitoring dan evaluasi, baik dari Disnaker ataupun dari lembaga sertifikasi itu sendiri. Ya, nah ini juga salah satu istilahnya yang harus kita penuhi, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan pun kita tetap harus mengacu ke aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, yang lebih ini lagi bahwa HT ini kan memang perusahaan yang padat karya, bahwa kita hampir dikatakan mungkin penggunaan tenaga kerjanya cukup besar ya. Ada memang untuk penggunaan alat berat, tapi itu untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya berat kalau pakai manusia. Nah, kami pun sebagai informasi ya, dulu awal-awal 2013-14 itu kami sampai mempekerjakan hampir 2.000 karyawan, baik itu yang harian, bolongan, bulanan dan sebagainya ya. Kami pun ngakuin ngalami pasang surut ya. Waktu ada Covid memang kami sempat istilah kenalah dampak dan sampai pengurangan karyawan cukup besar. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai meningkat lagi jumlah karyawannya, hampir menyentuh 700 orang ya. Dan itu sekitar 85% kita menggunakan tenaga lokal. Nah, ini pun saya garis bawahin juga. Kan ini kan isu lokal itu kadang-kadang juga sangat sensitif ya. Ya. Makanya saya bilang lokal itu adalah orang yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Saya tidak mau mengkotak-kotakan bahwa itu dari Kabupaten Pohuwato, Gorut ataupun Gorontalo. Itu malah nanti bisa muncul desintegrasi lah seperti itu. Jadi kami sebut bahwa yang Provinsi Gorontalo adalah yang kami sebut orang dari lokal. Nah, sekarang pun sekitar tadi yang saya sampaikan sekitar 85% adalah masyarakat dari Gorontalo, baik yang bekerja di HTI ataupun di pabrik ya. Nah, kemudian ini juga tadi mungkin agak sedikit merevisi Pak Heru. Jadi sebetulnya menyangkut tata ruang tadi, dari 74.000 ya, kita sebetulnya mengalokasikan areal budidayanya sekitar 30 ribuan ya, nggak nyampe setengah sebetulnya, 30 sampai 40 ribu lah ya dari 74.000 ya. Itu yang sebetulnya dengan adanya FSC kami memang tidak boleh menebang hutan alam. Nah, memang muncul pertanyaan akhirnya bahwa lahan-lahan kami yang di dalam itu memang sebagian juga kita tidak biasa mengkiri, banyak masyarakat yang sudah berdiam di sana. Sehingga muncul pertanyaan, ini gimana? Ya,
Terus terang aja kementerian sekarang